Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selamat datang dalam ibadah GKTI Raja Daud, Minggu 10 April 2022. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan baik, dan sukacita dalam beribadah pada minggu pagi ini. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita mengangkat pujian, kita katakan jiwaku sungguh merindukanmu. Jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Yesus Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Dan awal kita nyanyikan pujian ini, jiwaku sungguh merindukanmu, jiwaku sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikan. Hari berganti, hari berganti, tahun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai akhir zaman hidupku. Yesus Kau kekasih jiwaku. Yesus Kau yang cinta, selamanya Kau cinta, sampai
Yesus kau kekasih jiwaku, sampai akhir dapat hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih kau kekasih jiwaku, sampai akhir nafas hidupku. Memuliakanmu, meninggikan Yesus, memuliakan Bapa. Terima kasih, terima kasih Yesus. Kau baik, kau baik. Yesus kau ku cinta, Yesus, Yesus kau yang cinta, selamanya kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku, Yesus kau kekasih jiwaku. Terima kasih Bapa. Biarlah cinta kami Tuhan terus membara di hati kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa buat teman sahabat kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan terus tolong mereka. Kiranya kami semuanya dapat mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati ibadah dari awal hingga akhirnya Tuhan Yesus. Nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan ya Tuhan. Khususnya buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ya urapan-Mu nyata bagi kami, bagi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat menerima pesan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Sehingga hidup kami dapat diubahkan Bapa dari hari ke sehari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Bersama-sama kita katakan amin. Saudaraku, kita mau bersuka cita. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bersuka cita tetap dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan nama-Nya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan nama-Nya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Jauh ketika
jadi. Sorak-sorak muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, yang perlindungan dan pengharapan, yang perlindungan dan pengharapan. Haleluya, puji Tuhan. Lebih seru lagi kita memuji Tuhan, saudaraku. Kita sama-sama katakan, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan kagum oleh. Dari awal kita nyanyikan pujian ini, bila topan keras melanda hidupku, bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih. Baik kedua, adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dari awal nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, buat saudara yang sedang merasakan beban berat dalam hidupnya, nikmati pujian ini sama-sama kita nyanyikan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baik kedua saudaraku, sekali lagi kita semangat lagi katakan, ada satu lagi.
Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau disayang kagum oleh kasih-Nya. Tiba saatnya kita mengakui pengakuan iman rasuli kita. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Biar Tuhan yang menyelidiki hati kita. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Dari awal, ayo sungguh-sungguh katakan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi, Hosana bagi Raja-Mu yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana
rajaku yang ditinggalkan. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layani sembah. Aku muliakan, aku muliakan, ku agungkan, kau layani sembah. Dengan penampilan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, Bapa masih memberikan kami nafas kehidupan, masih memberikan kami kesehatan di pagi hari ini. Terutama di hari kudus-Mu ini kami ingin datang ke hadirat-Mu untuk memuji-Mu, menyembah dan memuliakan-Mu. Kiranya Bapa, kami di tempat masing-masing dapat beribadah dengan serius. Nyanyian kami dari awal sampai akhir ibadah nanti kiranya menjadi kesukaan di hadapan-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan sebentar kami ingin duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman, untuk belajar kebenaran firman. Roh Kudus berotoritas penuhlah dalam penyampaian firman ini. Urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan dosa ini, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada-Mu. Dan setiap jemaat yang mendengar di tempat masing-masing merasa diberkati dan bisa memahami firman ini lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus, kami siap menyambut kebenaran firman. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing. Tidak terasa kita sudah berada di minggu kedua bulan April, dan sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari dukung terus pelayanan GKTI Raja Daud, walaupun masih secara online. Nanti kita di Jumat akan ada ibadah juga sekaligus perjamuan kudus, dan Minggu kita akan merayakan Paskah. Puji Tuhan, hari ini kita masih akan melanjutkan eksposisi Injil Markus. Mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 8, ayat 22 sampai 26. Kita hari ini akan menyelesaikan satu perikop. Markus pasal 8, ayat 22 sampai 26. Seperti yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat sebelumnya, di mana Yesus mengatakan kepada murid-murid, waspada dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes. Tetapi murid-murid salah mengerti. Mereka berpikir itu mereka lupa membawa roti saat berlayar bersama Yesus. Dan sebelumnya juga kita sudah belajar, Yesus menentang orang Farisi yang meminta tanda. Yesus tidak akan mau lagi memberikan tanda kepada angkatan bebal seperti mereka. Nah, kisah di Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26 ini tentang mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Kita selalu senang kalau membahas soal mukjizat karena ada makna terdalam ya. Dan kisah ini persis mirip dengan di pasal 7 ketika Yesus menyembuhkan si bisu dan si tuli. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Alkitabnya dan bisa menonton kembali di YouTube GKTI Raja Daud eksposisi yang pasal 7 ketika Yesus menyembuhkan bisu dan tuli. Persis, sama, mirip. Nanti kita akan lihat ayatnya ya. Nah, mari kita lihat ayat 22 terlebih dahulu. Markus pasal 8, ayat 22. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara di rumah untuk mengikutinya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi saat mereka berlayar ketika Yesus memberikan pengajaran perikop di atasnya, awaslah terhadap ragi orang Farisi dan Herodes, berarti mereka menuju Betsaida. Seperti kita sudah pelajari di awal-awal Injil Markus, Betsaida disebut juga House of Fishing atau Village of Fishing ya, yang dimana 3 murid Yesus berasal dari situ, yaitu Petrus, Andreas, dan Filipus. Jadi kebanyakan di situ orangnya nelayan ya, House of Fishing ya, nelayan hampir semuanya. Dan Betsaida berada di dekat Kapernaum, berada di bawah wilayah Herodes Filipus, yang juga itu masih menjadi kekuasaan Romawi. Jadi Herodes Filipus ditempatkan di situ untuk mengatur daerah Betsaida dan memberikan pertanggungjawaban kepada Romawi. Herodes Filipus memberikan nama Betsaida untuk menghormati putri dari Kaisar Agustus. Ada yang mengatakan namanya Betsaida Julia. Ya, Betsaida Julia.
itu adalah anak atau putri dari Kaisar Agustus. Dan dari sini, perikop di bawahnya atau sesudahnya, nanti mereka juga berjalan atau mampir di Kaisarea Filipi. Ya, Kaisarea Filipi yang juga itu di bawah kekuasaan Herodes Filipus, di mana di situ Petrus memberikan pengakuan siapakah Yesus itu. Sering disebut sebagai Great Commission, pengakuan Petrus. Nah, lalu kita lihat kalimatnya tadi di ayat 22 ini, dikatakan di situ orang membawa kepada Yesus orang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Berarti ketika Yesus dan murid-murid tiba di Betsaida, ada sekelompok orang, entah itu teman atau keluarganya, membawa seorang buta. Ya, jadi ada 3 kata kerja: membawa, memohon, dan menjamah, supaya Yesus menjamah dia. Ayat ini persis sama seperti saya katakan di Markus pasal 7 ayat 32. Di situ orang membawa kepada seorang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi persis sama. Dan perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, di dalam eksposisi ini, mukjizat kepada orang buta di pasal 8 ini dan kepada orang bisu tuli di pasal 7 hanya dicatat oleh Injil Markus. Matius tidak mencatat, Lukas tidak mencatat. Jadi ini kisah yang sangat spesial. Ada makna yang ingin diberikan oleh Markus. Jadi sekelompok teman dan keluarga datang membawa si buta, entah itu saudaranya atau temannya, supaya Yesus menjamah dia. Nah, nanti kita akan lihat, apakah orang buta ini buta dari lahir, atau buta di perjalanan hidupnya, atau buta saat remaja dan dewasa. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus menyembuhkan dia. Coba perhatikan ayat 23, Bapak Saudara. Yesus memegang, ya, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Perhatikan kalimat awal di ayat 23 ini, Bapak Ibu Saudara. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Yesus, setelah ketemu dengan orang Farisi, dia berkata apa? Tidak akan ada lagi tanda. No public ministry. Kalaupun ini ada orang yang meminta mukjizat, aku harus melakukannya secara private, privasi. Makanya Yesus menuntun tangan orang buta itu, luar biasa ya, Yesus menuntun, memegang tangan orang buta itu, dan membawa dia keluar kampung, membawa dia keluar sedikit dari Betsaida, di daerah perkampungan yang tidak banyak orang. Ya, no public ministry. Berarti Yesus membawa dia terpisah dari rekan-rekan yang membawa dia, ya. Saudara, keluarga, atau teman yang membawa si buta dipisahkan Yesus, supaya dia punya private, privasi, berdua, tentunya bersama murid-murid, bersama rombongan murid-murid. Jadi tidak banyak orang yang melihat. Dan ayat ini sama juga dengan Markus pasal 7 ayat 33 tentang si bisu dan tuli. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang. Sama. Jadi ini hanya dicatat oleh Injil Markus. Nah, yang menariknya tadi dia 23 kita baca, lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangan ke atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Tekniknya sama persis dengan yang dilakukannya kepada si tuli dan bisu. Yang pertama, meludahi mata orang itu. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menonton eksposisi Markus pasal 7, maka ludah pada zaman itu dikatakan sebagai obat yang mujarab, seperti balsam. Saya katakan dulu di Markus pasal 7, ada enzim-enzim tertentu dari ludah yang bisa menyembuhkan. Tetapi ini adalah metode yang khusus hanya dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah praktekkan itu di zaman sekarang. Ya, ditampar jemaat kita nanti. Kalau kita praktekkan, kita ludahi mata orang buta ya. Jadi ini memang metode yang hanya dipakai Yesus, dan kemungkinan ludah pada zaman itu memiliki fungsi tertentu. Sesudah diludahi matanya, lalu apa? Meletakkan tangan atasnya. Lagi-lagi, kita perlu memahami orang Israel, Yahudi, tidak boleh bersentuhan dengan orang penyakit. Mau itu buta, kusta, tuli, bisu. Ya, itu ajaran mereka. Ajaran para pemuka agama. Jangan pernah bersinggungan atau bersentuhan dengan mereka. Jangan mau pegang mereka karena mereka najis.
Kalau mereka berpenyakitan, mereka artinya dikutuk. Artinya mereka berdosa. Allah memurkai mereka. Tetapi Yesus tidak. Yesus tidak mau mengikuti gaya dan budaya mereka. Apa dikatakan? Meletakkan tangan atasnya. Yesus selalu memegang mereka. Yesus selalu meletakkan tangan atas yang berpenyakitan. Dan kalau kita kembali ke perjanjian lama, meletakkan tangan atau menjamah itu merupakan suatu tanda berkat turun atas dia. Ya, berkat turun atas dia. Di perjanjian lama dalam mempersembahkan korban, harus imam meletakkan tangan. Pentahbisan imam seperti Harun, harus juga diletakkan tangan. Sama seperti sekarang kalau kita mengakhiri ibadah, pendeta mengangkat tangan, tanda berkat turun. Atau kalau ada pasangan yang mau menikah, pendeta langsung memberikan tangannya di atas kepala kedua mempelai, supaya artinya berkat turun. Jadi meletakkan tangan, selain tanda kepedulian, selain tanda aku mengasihimu, maka berkat Allah akan turun atas. Wah, luar biasa. Lalu dikatakan apa? Sudahkah kau lihat sesuatu? Ini tidak biasa. Yesus tidak pernah bertanya ini di cerita-cerita sebelumnya saat dia melakukan mukjizat, Bapak Ibu Saudara. Nanti kita akan lihat kenapa ini menjadi sesuatu yang penting dan aneh. Sudahkah kau melihat sesuatu? Apakah Yesus tidak yakin? Baru kali ini kita temukan di perikop ini, Yesus tidak yakin menyembuhkan orang. Dia bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Apakah Yesus mulai merasa kekuatannya hilang seperti ini? Ya, seperti Simpson, kalau rambutnya dipotong, kekuatannya hilang seperti itu. Kenapa Yesus bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Bukankah metode yang dilakukannya selama ini selalu mujarab, selalu menyembuhkan, baik itu dengan ludah dan meletakkan tangan? Tetapi kok kayaknya Yesus nggak yakin, sudahkah kau lihat sesuatu? Tetapi di sini kita bisa melihat dari satu sudut pandang, Yesus ingin ada interaksi. Ya. Ada kepedulian, ada komunikasi dengan orang yang disembuhkannya. Karena akan ada makna yang diceritakannya untuk murid-murid yang menyaksikan mujizat ini. Yesus tidak mungkin gagal dalam menyembuhkan. Tidak mungkin dia tidak menyembuhkan orang buta ini. Tetapi akan ada makna dari komunikasi, dari kalimat, sudahkah kau melihat sesuatu? Nah, oleh karena itu coba kita lanjutkan di ayat 24-nya. Perhatikan ya, ini gaya dan pola penyembuhan Yesus. Ciri khas dia, dengan ludah meletakkan tangannya. Dan kali ini di perikop ini dia bertanya. Ada interaksi dan kepedulian. Ada komunikasi. Sudahkah kau lihat sesuatu? Kita lihat ayat 24. Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Saya mau katakan ini salah satu teks yang paling sulit untuk kita tafsirkan, karena ceritanya berbeda dengan waktu Yesus melakukan mukjizat-mukjizat yang lain. Ini respon dari si buta. Ketika sudah diludahi kedua matanya, diletakkan tangan, ya Yesus memberikan berkat, penyembuhan ilahi, gitu ya. Orang itu memandang ke depan lalu berkata. Berarti, pertama, kita tidak tahu apakah buta ini dalam keadaan mata tertutup, habis itu terbuka, atau memang butanya matanya tetap terbuka. Kan ada juga ya, mata orang yang buta itu terbuka, bukan tertutup. Orang itu memandang ke depan, berarti matanya terbuka. Tetapi ini terjemahannya bukan hanya memandang ke depan, tetapi look up to. Ya. Look up to itu dalam bahasa Inggris kan, ya bisa ke depan, bisa juga melihat ke atas, gitu ya. Terbuka, dan dikatakan dalam memandang ke depan. Nah ini perhatikan dalam teks ini, kata melihat dan memandang, itu terus bergantian di dalam bahasa asli. Beda makna semua, Bapak Ibu Saudara. Kata look up to, atau memandang ke depan, melihat ke depan, melihat ke atas, digunakan anablepo. Anablepo. Ya. Artinya melihat dengan jarak pandang yang jelas. Anablepo. Melihat ke atas, karena penglihatannya sudah kembali. Dia sudah sembuh. Nah, itu perlu kita garis bawahi. Dia sebenarnya sudah melihat. Oke? Sudah melihat. Sudah sembuh, tidak buta lagi. Sudah melihat dengan jarak pandang yang sangat baik. Tetapi selanjutnya dikatakannya apa? Aku melihat orang. Sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Dari sini kita tahu, dia buta dari dewasa, bukan dari lahir. Karena dia sudah mengenali orang-orang dan pohon-pohon. Nah, itu menarik ya.
Ini menjadi tambahan referensi kita untuk menggali ayat ini. Dia bukan buta dari lahir. Mungkin waktu anak-anak atau remaja bahkan dewasa. Perhatikan dari mana aku melihat. Kalau tadi memandang menggunakan anablepo, di sini kata melihat menggunakan blepo. Nah, ini ada permainan kata dalam bahasa asli. Blepo artinya be observant, yang melihat, memantau, mengobservasi, melihat dengan mata sendiri. Pertanyaannya, kalau kita kritisi Bapak Ibu Saudara, siapa yang dia lihat? Dia katakan, aku melihat orang-orang berjalan-jalan. Padahal tadi sudah dibawa Yesus ya, keluar sedikit ke daerah kampung Betsaida itu, supaya private mereka ya. Siapa yang dia lihat? Apakah banyak orang lagi? Bisa jadi juga. Tetapi kemungkinan besar yang dia lihat dan dia pandang ke depan, sudah pasti Yesus dan rombongan murid-murid. Karena mungkin dia diitari oleh Yesus dan murid-murid di sekitarnya, supaya tidak ada banyak orang yang melihat. Bahkan rekan keluarganya dipisahkan oleh Yesus. Itu yang dia lihat. Kemungkinan besar adalah murid-murid atau juga Yesus yang diidentifikasikannya sebagai orang. Nah, kenapa dia bilang tampaknya seperti pohon? Berarti kita dapat kesimpulan, matanya belum sempurna untuk melihat. Betul ya? Yesus gagal ya. Kelihatannya gagal ini penyembuhan total yang biasanya instan dan langsung. Kali ini nggak langsung. Si orang buta sudah bisa melihat, anablepo dan blepo, tetapi samar-samar, bahkan orang-orang dilihatnya seperti pohon. Berarti kita ambil apa? Pohon dan orang. Apa kesamaannya? Tegak lurus. Mungkin hanya itu kesamaannya. Tegak lurus, vertikal. Oh, tingginya sama ini kayak pohon nih, tapi aku nggak bisa lihat dengan jelas. Berarti dia masih samar-samar, masih kabur. Tidak full instan disembuhkan. Wow. Bapak Ibu Saudara, kalau baca teks ini dan kita eksposisi, kita perlu pertanyaan yang besar. Kok kayaknya Yesus gagal? Apalagi dari sebelumnya dia bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Kok Yesus ragu? Kok sekarang hanya samar-samar, nggak sembuh total? Sembuh sih sembuh. Tetapi kok dia lihat orang kok sama kayak pohon-pohon, nggak sembuh total. Ini akan menjadi suatu pembelajaran berharga yang Yesus berikan untuk murid-murid dan juga untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat 25. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Hanya di konteks ini, ayat 22-26, Yesus melakukan 2 kali peletakan tangan. 2 kali dia melakukan itu supaya sembuh. Tidak akan kita temukan di teks manapun Yesus melakukan mukjizat sampai 2 tahap. Nggak ada. Dan saya melihat banyak orang mengambil teks ini, mengambil ayat ini untuk membenarkan KKR, mukjizat-mukjizat yang dilakukan banyak para pendeta. Bapak Ibu maju ke depan, siapa yang mau sembuh sini, sembuh. Ditumpang tangan oleh pendeta. Ditanya, bagaimana perasaannya? Sudah lumayan sih Pak Pendeta, sudah kecil benjolannya. Ini tangannya sudah agak enak walaupun sakit. Nah, Yesus saja Bapak Ibu Saudara menyembuhkan secara bertahap. Pulang, berdoa dengan iman, pasti sembuh total. Enggak seperti itu ya. Teks ini tidak mendukung seperti itu. Bukan berarti Yesus melakukan 2 kali, artinya bertahap dia menyembuhkan orang. Enggak seperti itu. Maknanya akan kita temukan segera. Tetapi coba kita gali. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu. Maka akhirnya, sudah pasti yang terjadi adalah mukjizat kesembuhan total. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Coba garis bawahi kalimat sungguh-sungguh melihat. Tadi di ayat 24, anablepo, memandang. Aku melihat menggunakan blepo, sekarang sungguh-sungguh melihat diablepo. Nah, berbeda lagi. Diablepo. Artinya melihat dengan jelas, to see clearly, jelas, bersih, dan akurat. Wah, kalau tadi dia melihat orang-orang kayak pohon-pohon karena sama-sama tegak lurus gitu ya, mungkin sama-sama berjalan, sekarang sudah diidentifikasi dengan jelas. Itu orang, itu manusia. Aku melihat rombongan orang, yang kemungkinan besar yang dia lihat adalah Yesus dan murid-murid. Dia blepo, sungguh-sungguh melihat. Tapi selanjutnya di kalimatnya, sehingga dia dapat melihat sesuatu dengan jelas. Kata melihat di situ langsung berubah, bukan lagi dia blepo, Bapak Ibu Saudara,
emblepo. Bayangkan loh, Markus ini dalam menulis teks ini ada permainan kata yang juga akan memberikan maknanya untuk kita. Bukan hanya dia blepo, tapi sekarang emblepo. Sehingga dia dapat melihat sesuatu dengan jelas. Melihat dengan jelas, melihat dengan akurat, sudah tidak samar-samar. Emblepo artinya melihat dengan fokus yang sangat konsentrasi. Artinya kalau kita mau bawa sedikit ke dunia medis, matanya betul-betul full total, kayak bagaimana manusia normal. Bayangkan. Akurat, jelas, pandangan jauh, sudah bisa dilihat semua. Sembuh total. Nah, pertama saya mau katakan, kalau pendeta KKR menggunakan teks ini untuk mengatakan penyembuhan Yesus bertahap, salah besar. Karena nggak nyampe ini 30 detik atau semenit. Ya, walaupun 2 kali peletakan tangan, Yesus melakukan meletakkan tangan 2 kali, nggak nyampe prosesnya 1 menit, ya 30 detik udah diletakkan tangan Yesus, udah betul-betul dia melihat. Nah, kalau kan pendeta sekarang ngomongnya apa? Udah ditumpang tangan, bagaimana perasaannya, Bu? Udah mendingan? Ya, pulang, Bu, ya. Mungkin besok sembuh. Itu namanya nggak jelas. Nggak ada verifikasi buktinya, nggak ada saksinya. Kan? Kalau Yesus kan ada saksinya, murid-murid di situ, kok. Si orang buta juga mengalaminya, kok. Tidak dalam jangka waktu yang lama, sehingga tetap kita katakan, Yesus tetap menyembuhkan secara instan. Walaupun tidak sama dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Begitu sentuh, sembuh. Begitu sentuh, sembuh. Ini ada proses 2 kali. Tetap ini secara instan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa masalahnya? Kok Yesus menyembuhkan sampai 2 kali? Kok dia bertanya seperti dia tidak yakin? Kok Yesus sampai meletakkan tangan 2 kali? Kenapa harus ada tahapan sampai 2 kali? Untuk mengetahui ini, kalau di dalam konteks ini, di dalam teks pasal 8 ayat 22-26 ini, kita nggak akan menemukan apa-apa. Makanya saya katakan teks yang sulit. Tetapi, ketika kita melihat perikop sebelum dan sesudah, kita akan mendapatkan maknanya, Bapak Saudara. Apa maknanya? Ini adalah makna spiritual yang Yesus ingin ajarkan kepada murid-murid. Ada makna spiritual yang terkandung dari penyembuhan orang buta yang sampai 2 tahap ini. Untuk murid-murid belajar. Apa itu? Spiritual, iman, dan peningkatan rohani. Itu yang Yesus ingin ajarkan. Apa maksudnya? Coba perhatikan ayat terakhir sebelum masuk perikop ini di Markus pasal 8 ayat 21. Tentang peristiwa lagi orang Farisi dan Herodes. Ditutup Yesus dengan kalimat apa? Masihkah kamu belum mengerti? Minggu lalu kita sudah belajar, murid-murid ini nggak paham-paham pengajaran Yesus. Mikirnya apa? Yesus mikirnya apa? Nggak nyambung. Yesus bilang ragi orang Farisi itu bermakna spiritual. Mereka mikirnya roti, nggak nyambung. Masihkah kau belum mengerti? Dan nanti perikop sesudahnya, Great Confession. Ketika dia bertanya kepada murid-murid, kata orang siapakah aku? Katamu siapakah aku? Petrus dengan lantang mengatakan, engkau adalah Mesias. Tetapi ketika Yesus berkata, anak manusia akan mengalami penderitaan, akan disiksa, dan mati disalib, Yesus marah dan emosi menarik Yesus. Jangan kiranya Allah menjauhkan itu daripadamu. Dan Yesus memaki Petrus, enyahlah iblis. Berarti Yesus ingin mengajarkan kepada murid-murid apa, Bapak Saudara? Dalam mengenal aku, kalian sama seperti orang buta ini. Awalnya samar-samar. Panjang sekali kalian nggak bisa melihat dengan jelas. Tetapi suatu saat kalian akan melihat aku dan mengenali aku dengan jelas. Jadi ini adalah pesan spiritual supaya murid-murid itu tersindir. Nah, seperti itulah kita katakan bahasanya ya. Tersindir bahwa mereka lah orang buta itu. Makanya kalian terus kubimbing, kalian terus kuajari, aku dengan sabar lemah lembut menuntun kalian. Supaya yang samar-samar sekarang kalian tidak paham tentang aku, suatu saat akan terbuka dengan jelas. Sebagaimana orang buta ini disembuhkan pertama, masih samar-samar, sekarang melihat dengan jelas. Luar biasa, Pak. Ini pesan spiritual. Ketika kita melihat konteks dari perikop sebelum dan sesudah. Petrus dengan gagah berkata, engkaulah Mesias. Tetapi dia tidak paham apa arti Mesias. Sampai Yesus memaki dia, enyahlah kau, iblis. Ternyata, iman kita kepada Tuhan memiliki tahapan. Saya sudah katakan sebelum. Kalau Bapak Saudara belajar juga ilmu psikologi ya, digabungkan dengan teologi, saya sudah pernah upload di YouTube Hanya Alkitab, James Fowler, sangat baik. Ada 7 tingkatan iman manusia. Ada 7 tingkatan iman dalam kita mengenal
Tuhan Yesus. Jadi nggak sembarangan mengenal, kita samar-samar. Samar-samar, tapi harus terus belajar. Samar-samar, tapi harus terus membaca Alkitab. Samar-samar, sampai suatu saat. Dan tentunya, ketika kita meninggal lah, kita melihat dia dengan jelas. Jadi kalau ada orang bilang, aku udah paham kali Alkitab itu. Kristen itu kayak gitu-gitu aja nya. Yesus juru selamat, udah, Natal, Jumat Agung, Paskah, apa lagi mau pelajari? Nah, kau masih jauh dari samar-samar. Yang udah belajar aja masih samar-samar ya. Apalagi yang merasa sok hebat tapi nggak mau belajar. Itu bukan samar-samar lagi. Kau masih buta. Iya, masih buta. Kalau murid-murid di sini Yesus, teks kita berbicara pada hari ini juga untuk kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini bagaimana mengenal Yesus? Samar-samar? Saya yakin masih banyak yang samar-samar. Bahkan masih banyak yang buta. Ayo jujur di hadapan Tuhan di hari Minggu ini. Bagaimana kau mengenal Yesus? Kau jangan-jangan bukan melihat Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kau melihat pohon. Sama seperti orang buta. Samar-samar. Atau jangan-jangan kau nggak bisa melihat Yesus. Karena engkau masih buta. Maka teks ini menegur kita, menampar kita. Yuk, dengarkan firman-Nya. Yuk, pelajari firman-Nya. Supaya kita dibukakan mata kita untuk mengenal Dia. Kita adalah murid-murid yang masih memandang Yesus samar-samar. Kita hanya sering mengaku Yesus adalah Tuhan. Padahal kita tidak pernah memperlakukan Dia seperti Tuhan. Jangan-jangan nanti Yesus datang kepada kita. Dia akan bertanya sama dia seperti bertanya kepada murid-murid. Menurutmu, siapakah aku ini? Waduh. Tapi dengan cepat jawab, mulut kita menjawab, kita bilang, engkau adalah Tuhan. Dari mana kau tahu aku Tuhan? Waduh. Kata Pak Pendeta sih. Kata orang tua sih. Nanti Yesus akan membalas apa? Nyalah kau iblis. Saya takut. Makian Yesus kepada Petrus akan banyak diulanginya kepada kita orang Kristen. Yes. Nyalah kau iblis. Atau di dalam bahasa Matius apa? Nyalah kau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Bapak Saudara. Sekarang coba koreksi diri masing-masing. Sudahkah kau mengenal Yesus dengan jelas? Atau masih samar-samar? Atau jangan-jangan tidak melihat sama sekali, sama seperti orang buta. Makanya iman kita itu harus meningkat, kata James Fowler, ada tahapannya. Ada orang mulai dari awal, dia pergi ke gereja, nggak tahu ngapain ke gereja. Itu paling dasar tuh. Nah, itu mungkin anak sekolah minggu lah itu. Dia pergi ke gereja untuk main-main, happy-happy, ketemu teman-teman lain. Jangan sampai ada orang Kristen menuju remaja dan dewasa, pergi ke gereja, nggak tahu maknanya ke gereja. Aduh, itu samar-samar sekali. Tapi ada juga orang dengan tingkatan iman yang sedikit naik, pergi ke gereja karena hanya suka pendetanya. Itu, it's okay, tapi sudah naik dikit. Walaupun belum bisa dibenarkan. Kenapa? Lucu. Yang dia cari lucunya. Lucu. Nggak ngantuk aku di bangku. Nggak ngantuk aku di gereja. Kalau ke gereja lain yang pendeta nggak jelas, ngantuk aku Pak Pendeta. Dia lucu, makanya aku kesana. Itu tingkatan iman. Berarti kan dia tetap mendengarkan firman. Tingkatan iman naik. Ada juga orang pergi ke gereja karena mau kumpul-kumpul saja dengan keluarga dan teman-teman. Itu tingkatannya lebih menurun lagi. Tetapi ada orang pergi ke gereja karena ingin mendengarkan firman Tuhan. Itulah seharusnya kita di sini. Ada yang lebih baik lagi, dia pergi ke gereja, mendengarkan firman, dan mencatat firman. Sehingga setelah pulang apa? Direnungkannya. Itu peningkatan iman yang luar biasa, kata James Fowler. Bapak Ibu Saudara, di mana tahapanmu sekarang? Hanya jadi orang beragama, datang ke gereja, duduk, diam, pulang. Pas khotbah ngantuk, pas nyanyi semangat, pas khotbah ngantuk, pulang. Ngasih persembahan. Sudah merasa itu untuk memberi kepada Tuhan? Sudah merasa mengenal Yesus? Jauh sekali, Bapak Ibu Saudara. Masih samar-samar. Makanya makna spiritual dari teks ini sungguh luar biasa. Menegur dan menampar kita, supaya kita betul-betul mengenal Yesus. Makanya saya selalu katakan, ibadah hari Minggu tidak pernah cukup. Ibadah hari Minggu mendengarkan khotbah pendeta itu hanya 10% untuk rohani. Makanya sela-sela di hari-hari Senin sampai Sabtu, isilah dengan kegiatan rohani lain. Pendalaman Alkitab, komsel, ya, pelayanan, itulah menambah kita untuk mengenal Yesus. Dan pengenalan akan Yesus, itu pribadi lepas pribadi. Tidak pernah sama setiap orang mengenal. Maka, saya berikan tantangan kepada Bapak Ibu Saudara yang menonton hari ini.
Sampai di mana pengenalanmu akan Yesus? Jangan bilang, dia Tuhan Juru Selamatku. Jangan. Karena kalau aku tanya pun, cobalah kau jelaskan, kenapa kau bilang dia Tuhan dan Juru Selamat? Secara Alkitab, nggak akan bisa itu kau jelaskan, Bapak Saudara. Yakin aku. Yakin aku. Itu karena mengikuti pendapat umumnya itu. Kau katakan dia Tuhan dan Juru Selamat. Kau tanya dari perjanjian lama, kenapa lagi Yesus itu dikatakan Tuhan? Apa dasar perjanjian lamanya? Pasti kau nggak akan tahu juga, kan? Apa dasar perjanjian barunya? Kenapa kau bilang Yesus adalah Tuhan? Pasti kau nggak tahu juga, kan? Makanya belajar. Oke? Ikutilah kelas-kelas pendalaman Alkitab. Lalu ayat terakhirnya, ayat 26. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Ini kalimat yang selalu dikatakan Yesus ketika dia melakukan penyembuhan. No public ministry again. No. Jangan masuk kampung, jangan beritakan ini lagi. Ini pesan yang Yesus selalu lakukan. Jangan pernah beritakan mukjizat terus-menerus. Itu bukan penting. Karena untuk mengenal Mesias, kau harus tahu bagaimana penderitaanku sampai perjalanan kayu salib. Jangan masuk kampung. Jangan omong ini sama orang-orang di Bethsaida. Di pusat kota Bethsaida, jangan ngomong ini. Jangan masuk kampung. Saya mau katakan, mukjizat tidak akan pernah membawa engkau mengenal Yesus seutuhnya. Engkau harus ikut dan mendengar pembelajarannya. Engkau harus memahami firman-Nya lebih dalam lagi. Jangan hanya mukjizat. Karena Mesias yang kita nanti, yang sebentar lagi kita rayakan Jumat Agung dan Paskah, adalah Mesias yang menderita di kayu salib. Bukan hanya sebagai pembawa mukjizat. Ini yang bisa kita dapat di dalam perikop pasal 8 ayat 22 sampai 26. Ada makna spiritual untuk kita di dalam mengenal Yesus. Mungkin kita sekarang samar-samar, tetapi yuk tekun di dalam firman-Nya. Pelajari firman-Nya, dalami firman-Nya, sehingga suatu saat kita bisa mengenal Dia dengan jelas. Doa saya menyertai kita semua, supaya kita terus memahami firman Tuhan. Jangan cuek, jangan acuh tak acuh. Pahamilah firman Tuhan lebih dalam lagi. Yuk ikuti kegiatan rohani pendalaman Alkitab dan lainnya. Supaya kita betul-betul mengenal siapa Yesus Kristus yang menebus manusia berdosa di kayu salib. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami belajar satu kebenaran firman-Mu yang sungguh luar biasa. Di mana kami diajari, di mana kami ditegur, supaya kami betul-betul mengenal Engkau dengan jelas. Selama ini mungkin Bapa kami mengenal Engkau dengan samar-samar, atau bahkan tidak mau mengenal Engkau. Mata kami tertutup, mata rohani kami buta, sehingga kami tidak peduli siapa itu Yesus. Tapi dari firman hari ini, Roh Kudus menegur kami, supaya kami betul-betul memahami Engkau lebih dalam lagi. Supaya kami betul-betul dipulihkan untuk bisa melihat Engkau dengan jelas lagi. Ampuni kami, Bapa, manusia yang berdosa ini, yang sering pelin-pelan, yang masih labil, jatuh dalam dosa, yang sering berkhianat akan Engkau. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengenal Engkau dengan jelas. Terima kasih, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita memuji Tuhan sekali lagi, saudaraku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Janji-Mu di dalam pulihkan jiwa. Sekali lagi, Engkaulah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri
di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun kan bertahan, karena Yesus selalu menumpukan berdiri dan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji Tuhan, kiranya kita di dalam perlindungan Tuhan dalam keadaan sehat. Hari ini saya ingin membacakan seperti biasa warta jemaat untuk kita semua GKTI Raja Daud. Seperti biasa kita mulai dari persembahan, Bapak Ibu Saudara. Karena kita masih ibadah online, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan lewat transfer rekening BCA, itu atas nama yayasan, nomor rekening tertera, dan atas nama gereja GKTI Raja Daud, itu rekening Bank DKI. Berhubung kita masih ada pengumpulan dana untuk proposal pelayanan kasih kepada rekan muslim kita, Yayasan Umat Sejahtera, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan sumbangan, bisa memberikan bantuan dana ke rekening Yayasan Pondok Raja Daud. Pengumpulan terakhir sepertinya di 19 April, karena kita berencana sesuai rapat kemarin, 20 April kita akan memberikan semua dana bantuan untuk anak-anak panti asuhan rekan kita muslim. Kiranya di bulan puasa mereka ini kita bisa berbagi berkat dan mengasihi sesama. Mari kita memberi, Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya kita akan melihat kelas pendalaman Alkitab yang berjalan cukup baik. Kemarin kami Rabu di Senayan City, Food Court Senayan City jam 1. Jadi kalau ada teman-teman yang tergerak untuk kita tatap muka belajar langsung, tanya jawab, datang ke Food Court Senayan City setiap Rabu jam 1. Dan ada juga di hari Kamis secara Zoom online, ini gabung dengan mahasiswa teologi, jam 1 juga. Jadi doakan terus kelas pendalaman Alkitab ini, untuk kita memberikan banyak materi pembelajaran kepada setiap jemaat. Untuk informasi lanjut bisa dari Instagram, King David Ministry, atau WhatsApp majelis kita, Romi, dengan nomor telepon yang tertera. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, YouTube channel kita berjalan seperti biasa, GKTI Raja Daud untuk khotbah mingguan. Khotbah hari ini akan ditayangkan di GKTI Raja Daud. Dan hanya Alkitab yang berisi tentang pembelajaran teologis, ya, berisi tentang isu-isu terkini, doktrin, dan lainnya, bisa belajar di YouTube hanya Alkitab. Oleh karena itu, dukung terus, like, comment, subscribe, dan share kepada banyak orang, sehingga banyak yang diberkati lewat pembelajaran YouTube channel GKTI Raja Daud. Dan yang terakhir, media kita juga, yaitu buku dan buletin. Terakhir, buletin yang kelima, Discitek 5 sudah terbit, bisa dipesan dalam bentuk cetak ataupun PDF. Kalau ada yang ingin memesan buku atau buletin yang sebelumnya, bisa juga langsung menghubungi saya ataupun majelis Romi. Dukung terus pelayanan kita untuk menerbitkan buku-buku yang bermakna untuk masyarakat. Kiranya Bapak Ibu Saudara mendukung terus pelayanan kita, media kita, supaya kita menjangkau banyak jiwa. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan masih memberkati kami, melindungi kami sehingga kami bisa beribadah ke hadirat-Mu di hari kudus-Mu ini. Kiranya nyanyian pujian kami dari awal sampai akhir ini menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa buat tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk peluasan pekerjaan Tuhan di dunia ini, khususnya gereja yang Kau percayakan, gereja-Mu GKTI Raja Daud. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi, berkati tangan-tangan yang sudah membantu, terlebih untuk misi kami, pelayanan kami, berbagi kepada rekan kami Yayasan Umat Sejahtera, anak-anak panti, anak-anak yatim. Kiranya Tuhan yang membantu dan memperlengkapi semuanya, agar
pemberian ini bisa lancar dan maksimal. Kiranya tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati rezekinya, Tuhan berkati jodohnya semua. Sehingga anak-anak Tuhan lebih peduli untuk melayani Tuhan di berbagai aspek kehidupan. Hamba-Mu juga berdoa buat pelayanan GKTI Raja Daud. Segala visi, misi, program, media yang sudah dilakukan kiranya berjalan dengan baik dan menjangkau banyak jiwa. Pakailah kami hamba-hamba-Mu, alat-Mu, untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Dan biarlah setiap majelis, pengurus, jemaat setia di dalam GKTI Raja Daud untuk belajar kebenaran firman dan memberitakan Injil kemana saja. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan, teman kami, saudara kami, keluarga kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan yang menjamah, meletakkan tangan-Mu, memberikan kekuatan ilahi, agar mereka kembali sembuh, agar mereka kembali beraktivitas, dan bisa beribadah bersama lagi. Kami berdoa buat semua rekan-rekan yang mengalami sakit mungkin COVID-19. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Hamba-Mu berdoa khusus buat bangsa Indonesia, mulai dari pemerintahan pusat sampai daerahnya, mulai dari presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya, agar bekerja dengan baik. Kiranya Tuhan berkati semua pemimpin, bekerja dengan jujur, bersinergi dengan baik, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dan kepada umat-Mu yang ada di bangsa ini, kiranya Tuhan berkati agar kami terus memberitakan Injil lewat perbuatan kami, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Biarlah kami menampilkan karakter Kristus, sehingga banyak lutut berkelut, lidah mengaku hanya Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Terima kasih dan selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat kita menjalani aktivitas minggu ke depan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap setia dalam beribadah, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia dalam mengikuti channel-channel ini, GKTI Raja Daud. Kiranya kita semuanya dapat menerima berkat dari firman Tuhan setiap hari minggunya. Sampai jumpa hari Minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan Shalom.